Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk UTP dari mata kuliah AI atau Artificial Intelligence. Nah, jadi sebelum saya mulai masuk ke inti videonya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bahtiar Nugraha dengan NPM 241705108 dari kelas A Ilmu Komputer angkatan 2024. Nah, jadi saya mulai. Untuk yang pertama itu ada studi kasus dari apa yang saya buat ini. Nah, jadi intinya saya tuh akan melakukan analisis dari tingkat kecanduan media sosial atau addiction level pada tingkat individu. Nah, permasalahan yang saya angkat itu adalah bagaimana cara mengklasifikasikan tingkat kecanduan seseorang berdasarkan pola penggunaan media sosialnya. Nah, studi kasus ini juga didasarkan dari dataset yang saya gunakan, di mana dataset yang saya gunakan itu adalah social media addiction versus productivity. Nah, untuk website Kaggle-nya di sini. Nah, di sini ada dataset social media addiction versus productivity. Nah, ini ada untuk overview-nya, untuk objektifnya itu untuk analyze how social media affects productivity. Jadi untuk kita bisa melihat bagaimana kecanduan media sosial itu mempengaruhi produktivitas seseorang. Nah, lalu di sini ada objektifnya, selanjutnya ada machine learning models to predict productivity score. Nah, tapi di sini kan saya ingin menggunakan klasifikasi ya, jadi yang saya gunakan itu klasifikasi addiction levelnya gitu. Nah, di sini ada datasetnya, ada fitur-fiturnya, ada 9. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan sedikit tentang datasetnya. Itu tadi dari Kaggle, lalu nama datasetnya itu social media addiction versus productivity. Lalu untuk beberapa atribut penting yang ada di dalam dataset ini itu ada social media hours, yaitu durasi penggunaan media sosial per hari. Lalu ada study hours, yaitu waktu belajar pengguna. Lalu ada sleep hour, yaitu waktu tidur pengguna dalam waktu satu hari gitu. Selanjutnya ada beberapa atribut lain seperti kebiasaan pengguna atau aktivitas pengguna, namun nggak semua atribut ini memiliki pengaruh signifikan terhadap target. Nah, target yang saya gunakan di sini itu adalah addiction level yang merepresentasikan tingkat kecanduan pengguna terhadap sosial media. Nah, pertama saya lakukan setup dulu, yaitu import library dan segala macam. Yang pertama itu saya sambungkan Google Colab saya dengan Drive, saya mounting sini untuk pathnya content/drive. Lalu selanjutnya saya import pandas untuk data analyze, lalu ada numpy untuk matematiknya, lalu ada pyplot ini untuk visualisasi. Lalu selanjutnya saya import train test split dari model selection ini untuk memisahkan data yang digunakan untuk training dan juga untuk testing gitu. Selanjutnya ada label encoder dan standard scaler ini untuk encoding dan juga untuk normalisasi data dari pre-processing. Selanjutnya ada random forest classifier, di mana metode klasifikasi yang saya gunakan itu random forest dari ensemble. Selanjutnya ada accuracy score dan classification report, ini untuk visualisasi nanti ya dari matrix. Selanjutnya juga yang gak kalah penting atau yang utama dari project ini itu adalah genetic algorithm. Nah, saya mulai dari load datanya dulu. Ini adalah path dari dataset yang sudah saya siapkan di Google Drive. Nah, ini. Jadi setelah saya connect Colab saya dengan Drive, saya ambil file ini dengan path ini tuh. Lalu saya masukkan ke df atau data frame. Nah, untuk headnya ini, jadi fitur-fitur yang ada atau input yang ada itu ada age, umur, daily screen time,
atau screen time harian, lalu ada social media hours, ada study hours, sleep hours, notification per day, focus score, addiction level, dan productivity score. Jadi ada 9 yang nantinya itu addiction level akan saya gunakan sebagai target gitu. Nah, masuk ke pre-processing. Nah, sebelum saya melakukan data cleaning atau menghapus missing value dan duplikat, itu yang pertama saya cek dulu. Nah, ini sambil saya run aja, saya run sama ke internet kan. Udah. Oke, sambungkan ke drive, berarti ke disconnect yang tadi. Oke. Dia ke disconnect. Sebentar, saya install dulu genetic algorithm ya. Cek saya hapus. Oke, udah. Jadi drive-nya udah kesambung, sambung ke Google Lab. Lalu saya load datanya. Nah, udah tampil. Lalu kita lakukan pre-processing di sini. Nah, di sini bakal ditampilkan fitur-fitur yang ada. Nah, sebelum itu saya ingin di sini dia bakal nunjukin ke-9 fitur yang ada di dataset dengan rincian tipe data itu 8 fitur dengan tipe data float dan juga 1 fitur dengan tipe data object. Nah, yang tipe data object ini adalah si addiction level. Makanya nanti kita butuh yang namanya label encoder, atau perlu kita lakukan encoding untuk addiction level ini menjadi tipe data numerik agar bisa kita eksekusi dengan mudah gitu. Nah, untuk memori yang digunakan dengan dataset ini itu adalah 422 KB. Nah, oke, kalau itu kita lihat dari pre-processing yang pertama, kita cek dulu jumlah missing value-nya dari tiap fitur. Itu kita bisa lihat di sini sama-sama 120 missing value. Nah, untuk distribusinya sebelum kita lakukan cleaning nanti, kita bisa lihat di sini untuk addiction level medium itu ada 3064 data yang klasifikasi addiction levelnya itu medium. Lalu ada yang high yaitu 1857. Lalu ada yang low. Nah, jadi ada 959 data yang labelnya itu low gitu. Nah, di sini baru kita lakukan yang namanya cleaning data dengan function drop na dan juga drop duplicates. Ini untuk menghapus data yang duplikasi di dalam dataset ini. Gitu. Nah, lalu kita lihat di sini untuk jumlah missing value-nya itu sudah menjadi 0 semua, yang berarti untuk missing value yang ada di dataset ini sudah dihapus. Gitu. Untuk distribusinya medium yang tadinya 3064 menjadi 2605. Lalu untuk yang high dari 1857 menjadi 1585. Dan untuk yang low dari 959 menjadi 809. Nah, selanjutnya kita lakukan encoding dengan label encoder. Di sini untuk yang kita encoding itu ada kolom atau fitur addiction level dari data frame kita tadi dengan fit transform. Nah, itu. Lalu kita print untuk kita lihat yang kita encoding itu ada high, low, dan medium. Nah, untuk perubahannya menjadi 0, 1, dan 2. Nah, ini
itu urutannya kalau saya nggak salah apa ya, medium high low atau high medium low, itulah saya lupa urutannya apa. Nah selanjutnya saya bakal melakukan split atau membagi nih di sini. Nah tapi yang pertama saya lakukan itu adalah memisahkan antara target dan juga fitur. Nah untuk fitur yang pertama itu di variable X, ini untuk fitur, karena addition levelnya nanti kita akan gunakan sebagai target, maka addition level ini saya drop dari fitur. Lalu untuk yang fitur atau variable Y itu kita hanya gunakan addition levelnya saja. Nah untuk nama fiturnya saya simpan dalam variable features name. Selanjutnya ada normalisasi data dengan scalar, atau tadi yang saya gunakan itu di atas ada kan label encoder dan juga standard scalar. Nah standard scalar ini untuk normalisasi data. Nah jadi yang kita normalisasi itu yang fitur gitu. Selanjutnya ini untuk split data atau membagi data, dan untuk data testing dan juga data training. Nah untuk pembagiannya itu 80% data training dan 20% data testing. Nah untuk random state-nya itu 42 yang seperti umumnya digunakan. Lalu ada stratify Y. Nah ini untuk menjaga agar split data atau pembagian datanya ini tetap berfokus atau berdasarkan label Y nya itu. Nah itu untuk bagian preprocessing. Nah kita masuk ke implementasi genetic algorithmnya dulu nih. Sebenarnya bisa melakukan baseline atau mempersiapkan model terlebih dahulu, tapi karena di urutan di PDF UTP itu implementasi GA terlebih dahulu, jadi sini saya lakukan implementasi GA terlebih dahulu gitu, belum di run. Oke. Nah di implementasi GA ini yang pertama ada function dari fitness function dengan menerima parameter adalah solution. Nah di sini itu ada pertama kita menyiapkan yang namanya kromosom atau solusi. Nah jadi untuk cara kerja dari GA itu sendiri, itu pertama dia menyimpan kromosom acak, lalu dia melakukan seleksi. Jadi nanti dia bakal mencari kemungkinan fitur yang penting di sini. Jadi nanti dia bakal ngecek tuh itu fitur apa aja yang penting atau berpengaruh signifikan terhadap si target atau addiction level itu sendiri. Nah di sini untuk ngecek yang pertama untuk solution ini itu untuk menyimpan array dari kromosomnya. Kromosomnya disimpan dalam bentuk array. Lalu ada selected features, ini dimana nanti dia bakal ngecek fitur-fitur yang udah terseleksi. Nah di sini saya gunakan if pertama untuk menjaga apakah kalau semisal selected features yaitu 0, dia akan langsung return 1. Nah untuk return atau nilai yang dikembalikan dari function fitness function ini adalah nilai fitness atau bisa dibilang hasil dari GA itu. Nah untuk fitness itu sendiri itu sebenarnya adalah 1 dikurang dari akurasi model. Jadi semakin kecil nilai fitnessnya berarti semakin besar nilai akurasinya gitu. Nah kalau 1 berarti kan akurasinya 0. Selanjutnya saya gunakan try except ini untuk mencegah kalau ada error. Kalau misalnya ada error, yang pertama dia bakal melakukan extract cell, dimana dia bakal memisahkan nih antara
fitur-fitur yang nggak dipilih dan fitur yang dipilih itu. Jadi dia bakal nge-split lagi kromosomnya. Misalnya ini ada untuk model initiation dari random forest classifier. Nah, estimatornya ada 50, max depth-nya itu 8 dan random set-nya 42 seperti biasa. Nah, ini untuk model prediksi dari targetnya. Lalu untuk akurasinya itu bakal ditampilin di sini, accuracy score. Nah, selanjutnya ini ada farbound. Ini untuk inisiasi batas dari hasil array-nya nanti. Jadi kan untuk GA ini nanti itu konsepnya dia akan menghasilkan sebuah array atau kromosom yang berisikan nilai-nilai biner 1010. Nah, gimana kalau dia nilainya 1, berarti kolom atau fitur itu digunakan atau fitur itu penting gitu. Dan kalau 0 berarti fitur itu tidak digunakan. Karena di sini kan GA-nya saya gunakan sebagai fitur selection. Jadi untuk menyeleksi fitur-fitur yang penting. Jadi dia hanya memerlukan output 1 dan 0 sebagai bentuk bahwa fitur itu diperlukan atau penting atau tidak gitu. Nah, itu untuk farbound atau variable boundariesnya. Selanjutnya untuk algoritma parameternya, di sini ada max 6 iteration atau iterasi. Ini adalah jumlah bukan jumlah populasi, jumlah kromosom, jumlah generasi. Lalu ada population size, dimana di sini ada maksimal dari kromosomnya, lebar dari kromosomnya. Lalu ada probabilitas mutasi atau probabilitas pengacakan, ada elite ratio, lalu ada crossover probability, ini untuk probabilitas penggabungan nanti. Ini ada parents portion, porsi dari si parentnya itu ada 40% berarti. Nah, untuk tipe crossovernya itu uniform, jadi yang seragam gitu. Yang seragam itu maksudnya berarti sama-sama fitur penting, nanti dia di crossover atau digabung. Lalu ada max iteration without improve atau iterasi maksimal tanpa terjadi perubahan dari tiap generasinya. Jadi iteration ini maksudnya generasi, jadi tiap generasi dia kan bakal ngacak-ngacak terus seleksi itu. Nah, kalau misal tidak terjadi perubahan dari tiap generasi, jadi dari awal sampai di sini maksimalnya 10, kalau nggak ada perubahan maka dia akan otomatis berhenti gitu. Tapi kalau ada perubahan dia maksimalnya ada sampai 30. Nah, selanjutnya untuk model GA nya, nah di sini functionnya kita gunakan function fitness ini, fitness function. Lalu untuk dimensionnya itu kita gunakan X shape. Nah, maksud dari X shape ini itu kan kalau kita printkan shape dari sebuah data frame atau array ini, itu dia bakal outputnya itu yang pertama, yang di indeks pertama itu adalah banyaknya data, sementara di indeks kedua itu adalah banyaknya kolom. Jadi banyak baris dan banyak kolom. Nah, kenapa di sini menggunakan indeks 1? Makanya karena yang digunakan itu yang kedua, yaitu jumlah dari kolomnya. Jadi kita gunakan dimensinya di sini adalah 8 karena dia variabel X yang diambil ya, atau variabel fitur. Dan tadi fiturnya itu ada 8. Karena total fitur ada 9, kita gunakan 1 addiction level sebagai target. Nah, untuk tipe variabelnya itu kita pakai boolean karena yang kita gunakan itu hanya 1 dan 0 atau true dan false yang kita perlukan. Nah, ini untuk boundaries atau batasannya itu dari farbound, batasannya supaya dia tuh nggak menghasilkan nilai di luar dari 0 dan 1 gitu. Nah, untuk parametersnya kita gunakan yang ini, algoritma param.
lalu kita run si model GA nya ini. Nah sekarang kita coba run. Butuh waktu sekitar berapa detik ya, lumayan lama sih. Jadi bakal saya tunggu dulu. Ini untuk genetic algorithm ya. 13% dengan waktu 10 detik, 30 detik lah. Baru sepertiga. Oke, sepertiga hampir menghabiskan waktu 1 menit. Oke. Nah, oke udah selesai. Nah, seperti bisa dilihat di sini ya. The best solution found. Ini ada 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, ini itu berarti ada sekitar 4 fitur penting yang digunakan. Nah, untuk objective functionnya itu 0.0. Objective functionnya. Nah, kenapa ini hanya garis lurus dan iterasinya di sini sekitar 12 ya, berarti sekitar 12. Dan di sini muncul warning. Nah, di sini berarti menandakan bahwa dari awal itu fiturnya sudah terlihat gitu. Perbedaan antara fitur penting dan fitur tidak pentingnya terhadap audition level itu sudah sangat terlihat jelas. Jadi gapnya itu jauh. Jadi makanya dia udah langsung tahu dari awal. Nah, makanya iterasinya hanya sekitar sampai di 12 gitu. Dan dia untuk objective functionnya itu 0. Nah, ini untuk warning ini sebenarnya tidak berpengaruh atau tidak berarti error. Di sini dia hanya memberikan peringatan bahwa GA-nya ini itu diberhentikan karena maximum number of iteration without improvement sudah ketemu dengan maksimum dari iterasi tanpa improvement atau perubahan dari tiap generasinya. Nah, di sini kan saya buat 10. Nah, gitu. Jadi dia udah sampai batas ini karena dia dari awal tidak terjadi perubahan yang signifikan atau bahkan tidak terjadi perubahan gitu. Makanya dia berhenti. Nah, itu untuk GA-nya. Lalu kita lihat ke pembuatan dan evaluasi model. Di sini saya gunakan random forest classifier. Nah, di sini seperti yang tadi ada di atas, kita gunakan ini ada n estimator 100, max depth-nya 10 dan random state-nya 42. Nah, di sini untuk prediksinya, lalu the baseline akurasinya. Nah, ini ada classification report-nya sini. Jadi di sini karena mungkin dataset yang saya gunakan itu terlalu jelas ya untuk klasifikasi seperti ini, maka si model ini itu bisa memiliki akurasi yang bisa dibilang sempurna karena dia 100% ya akurasinya. Di sini 1,0 ini 100% artinya ada beberapa kemungkinan di sini. Yang pertama itu ada berarti dataset ini itu terlalu mudah atau punya label yang terlalu jelas. Jadi semua datanya itu labelnya udah sangat jelas dan dia batas-batasan dari tiap labelnya itu jelas gitu perbedaannya. Jadi kemungkinan kedua itu terjadi overfitting. Jadi si model ini bukan belajar tapi dia hanya menghafal gitu. Itu ada kemungkinan keduanya. Nah,
di sini mungkin saya pikir di sini kan dia edition level itu mungkin karena ada gap yang terlalu jauh lah dari beberapa fitur-fiturnya ini, sehingga si model ini itu mengklasifikasikan atau belajar untuk mengetahui bahwa kalau di batas segini itu masih dalam level segini. Jadi saya berpikir ya bahwa datanya itu terlalu jelas gitu untuk training, jadi sehingga mungkin kedepannya untuk menggunakan dataset ini itu diperlukan data yang lebih banyak lagi, sehingga lebih banyak variasi-variasi data yang dapat digunakan untuk trainingnya dan untuk testingnya juga gitu. Nah daripada itu saya lanjut dulu. Untuk precisionnya, untuk di tiap level itu ada 100%, jadi dia bisa menebak dengan presisi setiap data dengan label yang benar gitu. Untuk recallnya 100% semua, untuk F1 score-nya juga. Nah ini untuk supportnya atau data dengan label 0 itu ada 317, data dengan label 1 itu 162, dan data dengan label 2 itu ada 521. Nah ini total dari data testingnya tuh. Nah untuk akurasi, macro average dan weight average itu sempurna semua ya, 100 semua. Sebenarnya ini terlalu janggal kalau dilihat oleh orang, karena dia 100% kan. Sini terlalu janggal, tapi tidak apa, berarti menunjukkan bahwa nggak semua training model itu harus di bawah 100% lah, enggak, atau nggak ada yang sempurna. Tapi di sini sempurna ini bukan berarti modelnya yang pintar dari awal, bisa jadi karena datasetnya yang terlalu jelas gitu. Selanjutnya ini ada untuk hasilnya. Nah, jadi untuk hasil fitur yang terpilih itu ada 4. Ada social media hours, notification per day, focus score, dan productivity score. Nah jadi keempat fitur ini adalah fitur penting yang terpilih dari si algoritma genetika tadi, atau genetic algorithm atau GA tadi. Nah untuk akurasi atau classification report dan final akurasinya itu akurasinya 100%, dan untuk classification reportnya seperti ini masih sama dengan classification report sebelumnya gitu. Jadi kenapa fitur penting yang saya jelaskan di awal dengan yang di sini itu berbeda, karena yang penting di awal itu adalah pandangan orang ketika dia ingin mengklasifikasikan tingkat kecanduan. Jadi apa sih yang mempengaruhi banget tingkat kecanduan seseorang terhadap sosial media gitu, yang menandakan gitu. Yang pertama ada social media hours. Tadi kan di awal saya katakan ada social media hours. Jadi orang tuh ngelihat kalau waktu yang dihabiskan di sosial media itu banyak, berarti dia menandakan kecanduan. Lalu faktor kedua itu adalah waktu belajar. Jadi semakin sedikit waktu belajarnya, berarti dia semakin banyak menghabiskan waktu di sosial media, yang menandakan bahwa itu kecanduan. Lalu yang terakhir adalah waktu tidur, itu sleep hour. Nah semakin sedikit dia tidur, berarti semakin banyak pula dia menggunakan sosial media. Jadi lebih dari pandangan awam lah gitu. Nah untuk yang fitur terpilih ini itu hasil dari GA, hasil dari genetic algorithm. Nah, yang pertama ada social media hours, notification per day, focus score, dan productivity score gitu. Jadi social media hours seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk notification per day ini berarti semakin banyak notifikasi yang masuk dalam waktu satu hari, berarti dia menandakan dia itu lebih sering atau lebih aktif menggunakan sosial media. Lalu untuk focus score atau skor fokus dari pengguna ini, semakin kecil skornya berarti semakin tinggi tingkat adiktivitasnya. Lalu untuk productivity score ini sebagai main course,
dari dataset ini, yaitu produktivitas. Semakin kecil produktivitasnya berarti semakin besar pula kecanduannya terhadap sosial media gitu. Nah, untuk visualisasinya berikut, ini ada konvergensi genetik algoritmnya. Fitnessnya itu 1 dikurang akurasi. Kenapa tadi 0? Karena fitness kurang akurasi ya, akurasinya itu 100% atau 1, sehingga fitnessnya itu 0 karena 1 dikurang akurasinya tadi 100% atau 1, jadi fitnessnya itu 0 gitu. Generasinya itu dari 0 sampai sekitar 12 ini tuh. Nah ini untuk tingkat seberapa penting fitur-fitur tersebut. Nah untuk social media hours ini ada 0,9, ini artinya dia sangat besar, hampir mendekati tingkat sangat penting lah. Nah kalau 1 itu berarti tanpa fitur ini si addiction level itu tidak bisa dikatakan valid lah, atau tidak bisa dibilang benar. Tamnya notification per day ini cukup kecil ya kalau dilihat, tapi kenapa dia bisa masuk? Berarti yang lain itu lebih kecil terhadap addiction level. Lalu ada focus score sini. Focus score itu ada sekitar 4%. Lalu untuk productivity score ada sekitar 3% gitu. Ini untuk seberapa penting fitur-fitur ini terhadap addiction level. Nah itu tadi untuk visualisasi hasil pembuatan model dan implementasi GA yang saya gunakan di sini untuk mengklasifikasi atau menentukan tingkat kecanduan individu terhadap sosial media gitu. Oke, jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan telah dilakukan, model random forest tanpa optimasi ini bisa menghasilkan akurasi sebesar 1,0 atau 100% dengan nilai precision, recall, dan F1 score yang juga mencapai 1,0 pada seluruh kelas atau 100% ya. Nah, lalu untuk penerapan GA untuk melakukan fitur selection ini diperoleh bahwa model tetap menghasilkan akurasi sebesar 1,0 atau 100% walaupun jumlah fiturnya sudah dipangkas menjadi 4 fitur ya, yaitu social media hour, notification per day, focus score, dan productivity score. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa keempat fitur tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penonton addiction level dan sudah cukup untuk merepresentasikan pola dalam data secara optimal. Dengan demikian, genetic algorithm berhasil mengidentifikasi fitur-fitur paling relevan serta mengurangi kompleksitas model tanpa menurunkan performa. Namun, akurasi yang sempurna ini juga mengindikasikan bahwa pola dalam dataset itu sangat jelas, yang kayak saya bilang di awal tadi, karena akurasi 100% ini terlihat cukup janggal, jadi ada kemungkinan bahwa pola dalam dataset ini terlalu jelas, jadi gap-gap dari datanya itu sangat jauh antara low, high, dan medium. Nah, atau kemungkinan kedua itu terjadi overfitting, sehingga model ini perlu diuji lebih lanjut menggunakan data yang berbeda untuk memastikan kemampuan generalisasinya. Tuh. Karena takutnya kalau dia terjadi overfitting, dia itu cuma menghafal, jadi bukan berlatih. Tuh. Jadi secara keseluruhan, kombinasi random forest dan genetic algorithm ini terbukti efektif ya untuk menghasilkan model klasifikasi yang optimal, efisien, dan mampu mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kecanduan di media sosial. Nah, untuk hasil dari model klasifikasi ini itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu kecanduan terhadap sosial media atau enggak berdasarkan pola hidup sehari-harinya gitu. Jadi dengan model ini itu kita bisa menentukan nih apakah seseorang itu kecanduan atau enggak terhadap sosial media dari pola hidupnya sehari-hari gitu. Nah mungkin untuk penjelasan saya mengenai UTP dari mata kuliah AI ini untuk
implementasi GA dan juga model yang saya gunakan itu random forest. Itu sekian. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari awal sampai akhir, saya mohon maaf karena saya juga manusia. Saya pasti ada salahnya dalam menjelaskan atau penjelasan yang kurang jelas lah. Jadi saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.